Kalau makna lagunya itu adalah sebenarnya tema yang saya angkat di dalam lagu ini adalah celebrating life sebenarnya, Mbak. Kita melalui sebuah kematian tentu terkadang we're grieving too much, kita selalu banyak berduka dan kita selalu melihat negatifnya. Sedangkan sebenarnya ketika kita mengambil positifnya ada dari sebuah event berduka atau event kehilangan gitu, sebenarnya ada bahwa you can celebrate life gitu loh, celebrate the person that has passed away, yang sudah meninggalkan kita bisa celebrate their life, kita bisa mengingat kebaikan yang sudah mereka lakukan untuk kita selama masa hidupannya. Halo Rifan. Halo Mbak, kabar Mbak? Baik, baik. Rifan apa kabar? Alhamdulillah juga baik, surviving. Surviving ya di kondisi seperti ini. Yes. Semoga sehat-sehat selalu ya Rifan ya. Amin, semoga sehat untuk semuanya. Iya benar. Rifan, selama pandemi ngapain aja nih kegiatan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini selain bermusik, paling lagi selesaiin tesis sih Mbak. Sekarang saya lagi studi S2, jadi lagi pusing-pusingnya nyusunan tesis. Udah mau semester 4 nih, jadi lagi mau sidang proposal tesis. Paling itu doang sih yang lagi cukup menyita banyak waktu sih. Oh gitu, lagi nyusun tesis ya? Yeah. Wah, mungkin ada kesulitan nggak sih selama, ya mungkin kayak hambatan yang nggak pernah dirasain sebelumnya karena pandemi ini? Interaksi sama orang sih Mbak paling. Kita sekarang ruang geraknya dibatasin banget, terutama kalau kuliah kan biasanya kita ketemu orang-orang, diskusi secara terbuka. Sekarang esensi kuliahnya jadi agak sedikit kurang kuliah aja gitu kalau misalnya semua dibawa ke online. Cuman ya secara positifnya ya lebih banyak fokus untuk mengerjakan tugas dan tesis sih di rumah. Oke. Ya, kalau lagi kayak gini sih, yang harusnya mungkin kalau kayak tesis atau nyusun paper tuh harusnya kita banyak diskusi langsung, mungkin ya lebih enaknya kayak ketemu sama dosen atau mungkin sama teman-teman untuk diskusi nyusun makalah dan segala macamnya itu ya. Betul banget Mbak. Lebih ada esensi kuliahnya aja. Iya, bener. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mau bahas tentang lagu terbarunya Rifan nih. Aku tadi sempat nyebut judulnya, tapi aku takut salah gitu. Tadi aku sebut 5207, apakah benar atau mungkin gimana pronunciation-nya? Benar sih Mbak, 5207. Kebetulan aku udah denger juga dan udah lihat video klipnya juga. Gimana ya, aku lihat video klipnya itu agak sedih, touch gitu loh. Aku mau nanya nih, karena tadi judulnya kan unik ya, maksudnya 5207. Sebelum ke makna judulnya, aku pengen tahu dulu makna lagunya sendiri kayak gimana sih, kalau boleh ceritain? Kalau makna lagunya itu adalah sebenarnya tema yang saya angkat di dalam lagu ini adalah celebrating life sebenarnya, Mbak. Kita melalui sebuah kematian tentu terkadang we're grieving too much, kita selalu banyak berduka dan kita selalu melihat negatifnya. Sedangkan sebenarnya ketika kita mengambil positifnya ada dari sebuah event berduka atau event kehilangan gitu, sebenarnya ada bahwa you can celebrate life gitu loh, celebrate the person that has passed away, yang sudah meninggalkan kita bisa celebrate their life, kita bisa mengingat kebaikan yang sudah mereka lakukan untuk kita selama masa hidupannya. Jadi walaupun memang tema besar adalah tentang death itself, cuman yang saya pertegaskan adalah dalam lagu ini lebih ke celebrating life and taking the good in life after death gitu. Jadi bicara tentang death, tentang kematian, tapi dari sisi yang lain mungkin ya, nggak selalu tentang dukanya itu sendiri gitu. Betul sekali. Oke. Kenapa sih kemudian Rifan memilih judul ini gitu? Apakah ada makna khusus yang mungkin berkaitan sama lagunya itu sendiri gitu? Sebenarnya lagu ini kan terinspirasi dari wafatnya nenek saya pada tahun 2018, dan 5207 itu adalah nomor kamar di mana beliau sempat dirawat karena cancer selama 3 bulan. Dan dalam ruangan itu kita sekeluarga ya bisa dibilang cukup menyatu dan cukup saling menguatkan untuk mendampingi perjuangan nenek melawan kansernya yang kurang lebih 3 bulan, itu dari awal tahun sampai bulan Mei beliau wafat. Dan ya ruangan tersebut mempunyai sebuah sentimental value aja Mbak kepada saya, dan pada saya itu adalah the first death experience that I have ever encountered in my life. Jadi
cukup mempunyai sentimental value sampai sekarang. Gitu ya. Anyway, I'm so sorry to hear the story. Ya semoga semoga sekarang mungkin lebih mendingan kali ya perasaannya Rifan, dan mungkin semoga lagu ini juga jadi penyalur emosi yang baik juga buat Rifan gitu, dan buat teman-teman juga mungkin yang merasakan hal yang sama, yang relate sama ceritanya juga tuh. Semoga seperti itu. Iya, amin. Terus nih, karena di tahun ini kan Rifan rilis lagu juga ya, Temporary Hours. Dan aku tuh pengen tahu 5207 ini ada kaitannya nggak sih sama Temporary Hours? Sebenarnya kalau secara songwriting, kedua lagu ini terjadi di dua event yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda dalam hidup. Cuman ketika pembuatan video klip, saya berdiskusi dengan director dan creative director dalam video klip tersebut. Saya bilang, coba deh, namanya kan EP kan, coba deh lo menginterpretasikan kedua lagu ini dan let's collaborate and make something out of it. Dan pada akhirnya saya sendiri pengen sekali ada sebuah video klip yang berkesinambungan. Jadi dari itu hasilnya adalah sebuah prequel dan sequel dari kedua lagu itu. Jadi masih masih ada kesinambungannya ya, walaupun mungkin diangkat dari dua cerita yang berbeda gitu. Iya, memang tema-tema besar yang pengen saya angkat sebenarnya dari kedua lagu ini dan lagu-lagu selanjutnya yang akan masuk dalam album adalah mental health, seputar isu kesehatan mental. Jadi that's the big topic, cuman di dalam lagu itu mungkin aspek-aspek yang berbeda tentang isu kesehatan mental tersebut. Oke. Oh, berarti bentar lagi kah bakal rilis album atau gimana nih? Ada spoiler gitu? Insya Allah tahun depan, Mbak. Insya Allah. Oke, tahun depan. Oke. Kita anticipating banget kalau gitu. Thank you. Oke. Terus, tapi aku kagum juga sih dengar tema besarnya itu tadi mental health juga kan, dari Temporary Hours dan 5207 dan mungkin lagu-lagu selanjutnya ya. Mungkin dari Rifan sendiri, apa sih kemudian yang pengen disampaikan sama teman-teman pendengar musiknya terkait si tema mental health ini gitu? Yang pertama mungkin breaking the stigma that mental health is not a medical issue gitu loh. Banyak sekali stigma yang bermunculan, terutama yang saya amati di Indonesia, bahwa isu kesehatan mental ini masih sangat dipandang sebelah mata dan masih sangat tabu ya, bisa dibilang masih sangat tabu. Dan through my music and through my album pengen membawa isu ini supaya orang bisa aware terhadap isu ini gitu loh, dan bisa mengerti bahwa sebenarnya mental health is a serious issue and it has to be tackled, dan stigma seputaran kesehatan mental itu harus sama-sama kita upayakan untuk segera hilang itu stigma ini gitu loh. Karena kan menurut saya sendiri sangat masih tabu banget ya, Mbak ya, in my honest opinion, terutama di Indonesia. Masih banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap isu ini, masih banyak salah persepsi terhadap isu ini, dan ya saya berharap dari lagu-lagu ini bisa setidaknya menyampaikan pesan-pesan seputaran mental health issue. Iya, dan ini tuh bukan sesuatu yang tabu gitu ya untuk disampaikan. Iya, betul. Iya, oke. Terus di lirik lagu ini untuk 5207 ini, Rifan apakah nulis sendiri atau mungkin ada kolaborasi sama penulis lirik yang lain, atau mungkin produksi lagunya secara keseluruhan itu gimana? Kalau dari dulu sih alhamdulillah Mbak, setiap songwriting dan produksi saya bisa semuanya sih. Jadi dan termasuk di 5207 dan Temporary Hours, dan di album sebelumnya juga most of the songwriting itu saya lakukan sendiri gitu loh. Dan di Temporary Hours dan 5207 dari songwriting, production, pengisian instrumental sampai vokal itu semua saya isi sendiri. Saya mungkin agak sedikit besar ego sih terhadap songwriting dalam arti kayak menurut saya karya-karya itu harus menjadi refleksi kehidupan saya, dan penulisan lagu itu sendiri adalah sebuah terapi. Jadi agak sedikit sulit untuk merelakan songwriting itu dibagikan dengan orang, kecuali memang kita berada di satu frekuensi. Cuman I don't know, I haven't tried that yet sih. Jadi so far emang benar-benar self-producing sendiri ya, dari musiknya sampai liriknya dan segala macamnya ya? Yes, betul. Untuk mungkin kayak
supaya lebih bebas kah mengekspresikan diri gitu atau emosi yang memang pengen disalurkan lewat lagu ini gitu? Iya, pengen jadikan karya-karya ini sebagai kayak tanda bab baru dalam kehidupan aja gitu. Dan kita kalau misalnya menceritakan tentang kehidupan, tentu saja kita yang menceritakannya sendiri gitu. Kita tidak mungkin akan menggandeng orang untuk bareng-bareng menceritakan kehidupan kita, tidak gitu. Jadi masih agak sedikit ada selfishness untuk I have to write this about myself gitu loh. Dan agak sulit banget untuk menulis dari sudut pandang orang. Mungkin belum saat ini gitu. Cuman dari karya-karya sebelumnya sampai sekarang pun it's all about my life sih basically. Oke, jadi benar-benar it's from you to everyone for apa ya, kayak diproduksi benar-benar sama diri sendiri gitu. Yes, betul. Oke. Terus karena tadi kan produksinya sendiri ya, aku pengen tahu produksinya tuh makan waktu berapa lama sih untuk yang 5207 ini, dan apa ya prosesnya, mungkin ada kendala-kendala atau cerita berkesan di balik pembuatan lagu ini gitu. Kalau 5207 sih cukup singkat banget ya Mbak ya, karena memang momentum pada saat itu cukup memakan emosi ya. Jadi dinamika emosi saya cukup besar banget pada saat itu ya. Jadi songwriting itu sendiri sampai dengan produksi instrumental itu nggak lebih dari sehari. Dan lagu itu sebenarnya udah selesai dari tahun lalu sampai ke tahap mixing dan mastering. Jadi dari songwriting dan production kayaknya cukup singkat banget sih. Terutama dalam songwriting menurut saya itu mengalir aja. Jadi natural aja dan cukup spontan banget pada saat itu, karena banyak sekali emosi yang pada saat itu perlu dikeluarkan gitu, dan memang the only way I can do that is through music gitu. Dan that came pretty much easy for me at that time gitu. Jadi so far apa ya, untuk lagu yang 5207 ini nggak makan waktu terlalu lama ya, mungkin karena kayak everything comes at once gitu. Yes, benar-benar kayak I have to pour it all in one day. Dan ya pasca peninggalan nenek langsung nggak lama setelah itu langsung I have to write something about this gitu. Dan pada akhirnya jadi dalam sehari gitu. Oke. Apa ya, mungkin aku penasaran sama plot di video klipnya itu sendiri, garis besarnya kayak gimana sih, karena kan maksudnya di situ maksudnya aku ngelihat di situ ada tentang apa sih, something like addiction or something like that gitu. Mungkin bisa diceritain? Sebenarnya kasarnya it's a person who's endured mental health issue gitu loh. Dan di In Temporary Hours it tells how he struggles with it and how much of a pain yang dia harus lalui pada saat dia melalui episode mental health-nya gitu. Dan sedangkan di 5207 it's about healing, it's about self heal, it's about the release of how this person can be back on track gitu loh. Dan dia menemukannya itu dari sebuah tanaman, sesuatu yang mungkin kita tidak pernah sadar itu bisa membantu kita untuk tanda kutip penyembuhan gitu. Dan dia menemukan sosok yang tepat untuk membantu dia kembali lagi ke jalurnya dia. Dan ya pada akhirnya that person died, tapi he's continuing his legacy of healing other people gitu loh. Makanya diterakhirkan setelah tanamannya sebenarnya udah mati, there's another plant which symbolizes life gitu. More or less like that sih sebenarnya sih. Ya. Jadi kayak life is a circle, something like that gitu ya. Yeah, it's just always revolves around that gitu loh. Death and be born again. It's something in that scope sih sebenarnya sih. Oh, I see. Pantesan ya, maksudnya aku nonton video klipnya tuh langsung gimana ya, mixed feelings gitu loh. Apa ya, antara sedih tapi di sisi lain itu tadi yang Rifan sempat bilang juga, it's about celebrating death. Nah, maksudnya kayak apa ya, not seeing death as in something negative gitu nggak sih? Jadi kayak in another perspective aja gitu. Yes, tentunya. Dan saya selalu garis bawahi sebenarnya ketika saya rilis Temporary Hours dan 5207, I think itu akan menjadikan banyak banget sudut pandang dari orang lain sih. Jadi saya selalu akan bilang itu akan menjadi multi interpretasi. Mau mereka mengartikan lagu itu dari satu sisi mereka, I think it's completely fine gitu. Jadi tapi ya memang pesan yang saya bawa dalam lagu itulah it's all about mental health and the struggles of enduring.
Oke. Part favoritnya Rifan dari lirik lagu ini tuh apa sih? Yang bagian mana? Mungkin boleh sambil dinyanyiin juga. Mungkin yang figure came a rest, you did your best as you confess. Grief was for dress, you did your best, now let it rest. Kayaknya itu sih paling favorit, karena ketika saya pertama nulis lagu ini, saya sebenarnya tahu pengen tentang kematian. Cuman that particular phrase, that particular line itu adalah penekanan bahwa okay, your job is done in this world gitu loh. Let's mari kita antar sosok yang sudah meninggal ini untuk hidup di alam yang lain gitu dengan catatan positif. Jadi lebih ke penegasan yang jauh lebih positif dari kematian itu sendiri sih sebenarnya. Kayak you're Something giving bigger than thanks. that gitu. Yeah, you're giving thanks to the person that maybe has so much impact in your life gitu, like my grandma for example gitu. Dan ketika kita melalui sebuah kematian atau peninggalan orang yang kita sayang, yang selalu kita, yang mungkin akan selalu kita ingat adalah the bad gitu loh, kematiannya itu sendiri gitu loh. Sedangkan sebenarnya there is so much positive in death itself gitu loh, and I want to celebrate that positiveness in this song. I wanna reassure people that you know you have to keep up with the life gitu loh, and life must go on, and dan saya yakin sekali ketika saya ditanya mungkin we cannot avoid death. Cuman saya yakin banget ketika mungkin kita bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggalkan kita, they don't want to see us mourning, they don't want to see us grieving. Mereka tidak mau melihat kita berlarut dalam duka gitu. Jadi lebih ke penekanan positifnya sih. Oke. Terus kalau tadi kan ada pesan untuk apa ya, lagu-lagu yang udah Rifan buat secara umum gitu. Kalau dari 5207 sendiri ada nggak sih pesan khusus dari lagu ini yang pengen disampaikan buat teman-teman pendengar, kayak apa ya? How do you want people to perceive this song gitu? How I want people to perceive the song sebenarnya is as simple as, you know, there's always a bright side to the darker side of things. Just as how I write this song about death tentunya, tapi saya lebih ingin mengangkat celebrating life ketimbang kematian itu sendiri gitu. Jadi nggak cuma tentang kematian, dalam kegagalan pun pasti kegagalan ataupun sesuatu yang buruk pasti akan, you know, there might be something brighter than how you see things gitu. Dan itu yang harus kita lebih pertegas daripada the problem itself. Oke. Lagu 5207 ini kita bisa dengerin di mana sih? Boleh tahu nggak? Boleh di-share gitu? 5207 udah bisa dengerin di semua digital streaming platforms, dari Spotify, Joox, iTunes, Apple Music, Deezer, dan video klipnya juga sudah bisa dilihat di youtube.com/Rifan Kalbuan.